wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormatin, yang saya muliakan, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Bapak Ustadz Oka, alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senantiasa berikan kemudahan dalam segala urusannya, baik itu urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan beliau ditambah-tambah ilmunya dan ditambah-tambahkan kemuliaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormatin dan yang saya muliakan Sahibul Bait, dalam hal ini Bapak Isrofi sekeluarga, doa kami semua, kita semua, mudah-mudahan beliau panjang umur, dikasih sehat, dibanyakin rezekinya, dan insya Allah semua usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudaraku, ibu-ibu yang tidak saya sebut gelar dan tidak saya sebut nama, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa Allah beri petunjuk, senantiasa Allah berikan hidayah, dan senantiasa Allah bimbing untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan, kita curahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah tergolong daripada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah di dalam naungan bendera baginda Rasulullah kita akan berkumpul bersama, dan insyaallah mudah-mudahan kita pun tergolong daripada umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang pasti menginginkan hidup ini damai, tenang, tentram, betul Pak? Setiap orang. Tidak ada pun mungkin kalau ditanya orang yang kepengen hidup ini kacau balau, susah mulu, kemudian susah mulu, duka mulu, tidak ada. Pasti semua ditanya kepengen hidup itu tenang dan bahagia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan malam hari ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa yang mungkin bisa membuat kita hidup lebih tenang. Dan terus terang pun saya masih belajar, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini pun insya Allah bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, kalau pengen hidup tuh tenang, adem ayem, kita hidup di dunia ini, yuk berbuat baik. Apa Bu? Berbuat baik. Apa Pak?
berbuat baik. Kepada siapa? Sesama manusia. Semuanya. Kuncinya, kalau perbuatan baik kita itu bisa bermanfaat buat kita, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah ikhlas. Karena tidak semua kebaikan yang kita lakukan, yang kita buat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kurangnya kita betul nggak sih? Betul nggak, Bu? Betul ya. Maka kalau ada orang yang berbuat kebaikan kemudian dia masih marah, maka mungkin bisa jadi perbuatannya itu, kebaikan itu kurang paham? Bahkan mungkin ada orang yang melakukan kebaikan, dia berbuat baik tapi hatinya masih jengkel. Bisa jadi kebaikan yang dia lakukan itu masih kurang sempurna karena kurang benar nggak sih? Benar. Nah, kembali ke kita. Selama ini kita berbuat baik, ya, melakukan amal baik, baik itu sesama, sahabat, tetangga, kemudian masih ada rasa jengkel, kemudian masih ada rasa marah, maka perhatikan, berarti itu bisa jadi kita melakukan perbuatan itu tidak semata-mata karena Allah, alias tidak yang sering terjadi sama kita yang mana? Rumah tangga. Rumah tangga. Di rumah. Ikhlas pada saat itu, sesudahnya Jadi mulai malam hari ini, ayo jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan perbuatan yang baik, yuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, sering dengar kata ikhlas, Pak ya? Sering. Ibu sering nggak dengar kata ikhlas? Sering. Ikhlas itu apa, Bu? Ikhlas, Ikhlas itu apa? Pak, ikhlas itu apa? Sering kan ngomong apa ikhlas? Ikhlas, Pak. Ikhlas. Ustaz, Pak. Pak, ikhlas, Pak. Ikhlas. Ikhlasnya begitu sih. Ikhlas. Tapi suatu saat mentok kayak nggak pernah tahu diri nih orang. Dulu waktu dibantu gitu. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu lepas dari berharap kepada makhluk dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau bahasa mudahnya, hanya berharap, jangan berharap kepada makhluk, tapi hanyalah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ngerti nggak? Ini yang kadang-kadang kita ikhlas. Kalau udah kita melakukan kebaikan, udah selesai urusan. Kadang-kadang mohon maaf, Pak, kita melakukan suatu hari ini kebaikan, mungkin saat ini kita ikhlas. Besoknya 2 hari, 3 hari kemudian, mohon maaf, ketika jadi masalah dengan masalah itu, kita ungkit-ungkit lagi. Kan itu yang banyak terjadi. Berarti di sini ada kurang ikhlas di dalam diri kita. Sedangkan pengertian daripada ikhlas itu adalah tidak berharap kepada makhluk. Kalau udah berbuat, ya udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang, Pak? Berat, susah, tapi harus diupayakan. Minimal kita tahu ikhlas itu apa. Betul nggak? Hadirin jamaah
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita bisa melatih daripada ikhlas ini. Karena apa? Mohon maaf Pak, semakin kuatnya kita berharap kepada manusia atau kepada makhluk, maka yakinlah Pak dan percayalah, maka yang akan kita dapatkan adalah kepedihan yang luar biasa. Betul nggak? Siapa yang memberikan kepedihan itu? Allah. Kenapa? Kalau Allah berikan seperti itu? Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita kembali untuk tetap berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bapak melakukan, ibu melakukan amal kebaikan, kemudian hanya berharap pujian dari makhluk, maka tunggu rasa pedih yang ada, rasa pahit yang ada, jengkel yang ada. Itu Allah yang kasih. Kenapa? Karena Allah ingin mengingatkan kepada kita, hei, lu itu hamba. Bahasa saya gitu, lu itu gue yang ciptain kalau bahasa kita. Jadi lu harus berharap kepada Allahu Azza wa Jalla. Betul. Maka yang mohon maaf, kalau seorang istri terlalu cinta sama suami, ya, tunggu siap dapat kecewa. Terlalu cinta kepada suami, tunggu siap dapat kecewa yang tidak enak kalau bahasa saya. Nah, nanti dibahas. Iya. Iya. Begitu juga dengan seorang suami, terlalu cinta dengan istri, siap-siap kecewa. Cinta mak cinta boleh, silakan. Ada teori begini Bang. Ini apa namanya ini? Mikrofon nih. Mikrofon ini bermanfaat, betul. Mikrofon ini amat sangat berguna, betul ya. Mikrofon ini bagus, betul. Dan mikrofon ini pun indah. Mikrofon ini dekat dengan saya. Tapi kalau mikrofon ini lekat dengan saya, apa yang terjadi? Saya nggak bisa melakukan aktivitas. Mau minum kopi susah, betul. Mau makan semangka susah, betul. Artinya perkara hal dunia beserta isinya boleh kita dekat dengan perkara hal dunia dan isinya, tapi jangan sampai perkara dunia dan seisinya itu sampai melekat di dalam hati kita. Karena yang boleh melekat di dalam hati kita adalah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita. Betul nggak? Serius banget ya? Materinya bagus. Terus. Iya, biar saya lagi belajar. Lanjut. Maka saya tulis, saya ingat apa tadi ya? Iya. Bukan lupa jadinya. Ayo, yang melekat itu ada Allah. Boleh suka dengan dunia, boleh suka dengan apa yang ada di dunia ini, monggo. Dekat, tapi jangan sampai melekat. Kalau udah melekat, repot urusannya. Nah, kira-kira kita hanya yang dekat dunia, apa yang sudah melekat dengan isi dunia? Loh, yang mana? Yang hanya dekat dengan dunia, apa udah melekat dengan dunia? Yang dekat. Hah? Yakin? Hah? Insya Allah. Berarti kalau memang udah merasa dirinya hanya dekat dengan isi dunia, berarti insya Allah kalau sudah melakukan perbuatan baik, melakukan amal baik, kemudian tidak ada kesono nanti embel-embel kalimat-kalimat yang menjengkelkan. Betul. Jauhin itu. Betul nggak Pak? Hati-hati. Ini belajar ini. Biarin aja Ustaz. Oke lah, biar nanti gebuk-gebukin aja, biarin. Kalau nggak diginin nggak ngerti-ngerti ntar. Anda juga masih belajar. Iya. Jadi apa yang udah kita lakukan karena Allah, biar Allah yang membalas semuanya. Udah Allah, kembalikan Allah. Yuk kembalikan kepada Allah, Allah dan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, dan seterusnya Allah.
tanamkan itu. Jadi yang ada di hati kita itu cuman Allahu Azza wa Jalla. Ya Bu ya. Jadi sama suami Bang gak usah terlalu cinta. Cinta mah cinta. Jangan terlalu hidup pakai terlalu repot. Betul nggak? Repot pakai terlalu. Barunya gimana? Gimana lagu? Enggak mau nyanyi saya. Nyanyi aja. Terlalu. Ya, jangan terlalu. Tapi kalau cinta kita kepada Allah, ayo berikan terlalu cinta kepada Allah, subhanallah, nggak masalah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang ikhlas itu Pak, laksana matahari. Laksana matahari, hanya memberi, tak harap. Betul nggak? Itu matahari. Laksana matahari hanya memberi, tak harap kembali. Nongol tiap hari ngasih sinar cahaya, tapi nggak kembali nggak? Kagak. Bisa nggak kayak gitu Pak? Itu bahasa yang lebih indah. Apalagi orang yang ikhlas itu kayak ini apa namanya, detak ini? Apa? Jantung. Tiap saat berdetak, berdetuk. Kalau siapa lagi? Berdenyut. Tapi nggak nonjol. Betul nggak? Tiap saat berdetak, duk dak duk dak duk, berdenyut duk duk, tapi nggak nonjol. Ada yang nggak nonjol? Malah yang nonjol bisul, bibir. Yang nonjol tuh bisul. Hah? Yang nonjol tuh bisul. Jerawat nonjol. Bibir. Oh. Bibir aja. Entang-entang bibir. Udah setengah jam belum? Ya. Jadi apa? Ayo berbuat baik. Enak kok hidup. Iya, insya Allah kalau ini kita melakukan perbuatan baik itu semua udah karena Allah, udah lepas aja semua. Insya Allah tenang hidup. Betul nggak? Iya. Ini ada orang berbuat baik, melakukan amal baik, bentar-bentar jengkel, bentar-bentar ngamuk, bentar-bentar ngambek. Hah? Iya, melakukan baik tapi ngomel. Ada nggak begitu? Ada. Banyak kagak? Di Argo bukan? Iya, apalagi kalau mau di Argo. Iya. Jangan. Iya. Udah perbuatan kita udah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita berbuat baik untuk Allah yang memberikan kebaikan kepada kita, bukan kita. Ya Allah ya Karim. Ya, mana nanya? Maka subhanallah. Nih yang tiap Sabtu malam minggu tiap Sabtu mengutin dari rumah ke rumah, ya Allah. Ane doain mudah-mudahan jangan sampai mencuap. Jangan sampai ngeluh, jangan sampai kejengkel lah ya. Kalau sampai kejengkel gua tapok-tapok gua si jengkol lah sekalian. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Karena ini bukan tugas gampang. Pun begitu demikian saya yang tiap malam minggu tugas ke begini, insyaallah nih jangan sampai jengkel. Jangan sampai udah gua ajarin kagak ini, wah udah repot. Nah, dikasih jengkol. Jadi mari hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara daripada kita untuk mendapatkan kunci hidup kita tenang itu, yuk berbuat baik. Pun berbuat baik ada kuncinya. Apa itu? Kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas tadi apa, Bu? Jangan berharap kepada Memberi tak harap kembali. kepada Allah. Iya, pinter Ibu kali ini. Kalau Bapak? Memberi tak harap kembali. Ikhlas itu apa? Itu memberi tapi nggak mengharap kembali. Oh gitu, ya sudahlah. Pinter juga bapak-bapak ya sekarang ya. Saking pinternya Bu Puy. Oh, gara-gara minum jahe ini Pak Isrofi. Subhanallah. Dua gelas ini. Ada. Masih ada waktu, Pak? Selama kita duduk enak. Baru 5 menit. Baru nyampe. 17 menit baru. Baik. Baik. Itu yang pertama. Ini malam ini kita bahas dua aja. Nah, yang kedua, kalau ingin hidup ini tenang, anyem, adem, ya kan? Yang pertama itu tadi berbuat baik. Yang kemudian, yang kedua adalah syukur, bersyukur. Syukur kuncinya juga ada, Pak.
Hah? Allah kan udah apa? Jelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allah perintahkan untuk bersyukur. Orang pandai bersyukur, bukan dikurangi nikmat sama Allah, malah ditambah. Kok kita ngeyel ya? Hah? Disuruh Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kamu bersyukur ditambah nikmat. Punya duit 100.000, kemudian amal 50.000, gak bakal kita bakal jadi miskin. Justru ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bukti silakan. Kalau malam ini Bapak punya niat mau sedekah 100.000, insya Allah pasti dibalas lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya saya punya duit 150.000. Jangan saya bapak lah sama ibu saya. Saya mulu contohnya, gak enak lah. Soalnya ini gak enak banget contohnya ini. Punya duit 150.000. Pananak deh. Punya duit 150.000. Ya. Kemudian lewat tuh kotak amal. Yang dimasukin kotak amal yang berapa? 2.000. Ada duit ini, ada duit 150.000. Ya. Kalau lewat kotak amal yang masuk 2.000. nanti dulu saya nanya dua pilihan. Ini nih ngeyel nih. Ini. Ada duit 150.000 lewat kotak amal yang dimasukin yang mana? Nah. Pengennya sih semuanya tak. Nah. Cuman yang ada kayaknya 2.000 doang. Itu lagi di Jawa. Ada duit 150.000. Bapak punya duit 150.000. Kotak amal lewat. Ibu-ibu yang nanya apa ya tadi mah? Bu, ya ibu punya duit 150.000. Kotak amal lewat. Yang dimasukin yang berapa? Yakin? Yakin? Jangan bohong ya, Pak Ustadz Oka. Besok kalau kotak amal lewat, perhatiin dia. Hah? Udah ketahuan kan? Umumnya kalau kita duit punya 150.000, 150.000, lewat tuh pasti yang 50.000 itu. Betul nggak? Kemudian kalau kita punya duit apa 170.000, kira-kira kalau kotak amal lewat yang masuk yang mana? 20. Tuh ngaku. Tadi aja sok apa? Sok apa gengsi? Bener nggak? Ya kan gitu. Jujur kan. Iya. Nah kalau bapak sama ibu punya duit 172.000, yang masuk kalau amal itu berapa? Yang masuk berapa? Hah? 2.000. Ada buntutnya itu. Ada buntutnya. Iya. Yang 2.000 itu. Tuh sok mau 100.000. Elah. Itu dia. Ragu gitu. Betul nggak Bu? Ya Allah ya Rabbi. Mengapa Allah katakan kalau bersyukur ditambah kok nikmat sama Allah. Nggak usah ragu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan tambah nikmat. Kemudian apa? Dari kunci syukur itu apa, Pak? Yang pertama, kunci syukur itu adalah hati yakin bahwa nikmat itu, karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Segala nikmat yang sekarang kita nikmatin, yang kita rasakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Betul? Yakin dengan itu, Pak? Kita bisa kemari sehat panjang umur, itu siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya hakikatnya pun juga, Pak. Seterusnya kita juga berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Jadi kunci syukur itu adalah salah satunya adalah bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, apa yang diberikan kepada adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci syukur itu lisan. Ini selalu berucap mengatakan syukur kepada Allah atau mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berterima kasih kepada jalan yang telah diberikan karunia. Berterima kasih kepada perantara yang diberikan karunia. Paham maksudnya? Orangnya. Contohnya wasilah kalau bahasa kita ya tadi ya. Ya.
Enggak. Contoh. Contoh. Coba dicerna dulu tuh. Iya. Diulang tuh. Saya minum dulu ya. Berterima kasih atau bersyukur kepada yang menjadi perantara kita diberi nikmat. Allah Subhanahu wa taala kasih nikmat sama suami. Betul. Semua suami dikasih rezeki sama Allah sama suami. Kemudian dikasih istri. Istri kudu bersyukur sama suami, itu menjadi itu paham, Bu? Maka ketika Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diperlihatkan yang namanya neraka, ternyata itu banyak perempuan yang ada di dalamnya. Perempuan di dalamnya, tapi ya laki-laki banyak juga. Apa salah satu penyebabnya? Banyaknya dari para istri yang tidak bersyukur kepada suami. Jangan tersinggung, Bu ya. Iya. Banyaknya ya Pak istri yang tidak bersyukur kepada suami. Sayang nih yang nggak bawa bini, kasihan. Iya. Maka apa? Yuk sebagai seorang istri, ketika suami kasih rezeki segini, memang itu adanya, bersyukur. Alhamdulillah. Inilah mungkin rezeki kita. Iya. Kan begitu. Ini alhamdulillahnya kalau banyak. Dikasih suami banyak. Alhamdulillah, subhanallah, ya Allah tambah rezeki ya Allah, begitu. Tapi giliran kurang. Anyon. Bukan saya ngomong ya. Tapi giliran kurang. Cukup. Tapi lihat. Kalau ada istri yang model kayak begini, mungkin dia adalah termasuk seorang istri yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Karena Allah mengatakan kalau kita nggak mau bersyukur kepada yang menjadi wasilah pemberi rezeki itu, apa yang menjadi perantara, maka sama artinya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu ya? Paham. Paham kan? Paham. Nah, yang keempat adalah gunakanlah rezeki itu untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dikasih harta, yuk gunakan harta kita jangan hanya untuk kepentingan pribadi. Karena Al-Quran menjelaskan bahwasanya di balik harta kita ada hak orang lain, fakir dan miskin dan sebagainya. Kalau gaji 10 juta ya nggak ada salahnya lah. 2,5% juga dikeluarin juga masalah. Banyakin sedekah. Betul. Tabungan nanti yang ditanya sama Allah bukan yang di bank BRI. Tabungan nanti yang ditanya di hadapan Allah bukan yang di bank Mandiri, bukan yang di depan deposito, bukan. Tapi yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah, amal jariah kita yang kita berikan selama hidup di dunia. Betul. Betul kan? Saya mau tanya Bapak. Ya. Sekarang Bapak umur rata-rata berapa tahun sekarang? 30 deh, saya anggap muda semua. 30 tahun. Iya. 30 tahun. Anggap aja muda. Itu kira-kira kalau dikalkulasi ditulis, catat. Itu sudah aku berapa, paling berapa ratus ribu sih? Pernah nggak kita mikirnya ke situ? Hah? Selama kita hidup, tabungan kita, sedekah kita nabung ke Allah, nabung yang sebenarnya udah sampai nggak 500 ribu? Bandingkan dengan tabungan kita yang ada di ya terserah kayak BRI kayak Mandiri kayak BCA kayak, banyakan mana? Hah? Banyakan di BCA kata ibu ngaku. Berarti apa di sini? Bisa dikatakan masalah dunia lebih melekat. Betul nggak? Iya. Benar nggak? Kira-kira Pak Nana punya tabungan nggak?
Nggak ada. Karena nggak ada yang ditabung, nggak ada yang sisa. Iya kan? Iya, limit. Oh, sama. Ya, coba sekali-sekali ntar mau tidur kajinya ke situ, muhasabahnya nih, ya Allah, kira-kira tabungan aku selama hidup itu kira-kira udah banyak belum ya? Ya orang nabung tiap Jumat doang 2.000 lagi, gimana mau banyak? Ntar ditambahin. Hah? Betul gak Pak? Udah udah sodakohnya 2.000 tiap Jumat doang. Mantap. Hah? Itu pun kalau pas ngelihat kotak amal kelihatan, kalau pas tidur bablas. Betul nggak? Lewat. Betul nggak? Kadang suka bener. Ustaz. Pernah nggak kita mau muhasabah seperti itu? Padahal tabungan nanti yang sebenarnya adalah itu yang kita keluarkan. Itu yang akan menjadi penyelamat kita nanti di yaumil akhir, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita abaikan. Ustaz, masa gue sedekah mau ngomong-ngomong nggak perlu dah, ya sudah, alhamdulillah bagus, banyakin. Tapi yuk, mulai detik ini, mulai malam ini, bagi yang punya tabungan, yuk banyakin tabungan akhirat ketimbang dunia. Ibu nabung ber-MM, berjuta-juta di BCA, BRI. Ada jaminan nggak kalau ibu bakal nikmatin, bapak bakal nikmatin? Ada jaminan nggak? Hah? Ya ada. Pak Parno punya duit tabungan 10 juta, 20 juta di Bank BRI. Besok-besok dia innalillahi, nikmatin nggak? Yang nikmatin siapa? Nggak ada jaminan, kita terlalu yakin sih. Kalau kita bakal besok hidup lagi. Tadi 10 juta doang. Udah kan contoh. Ya, kita soalnya masalah kita terlalu yakin. Terlalu yakin. Kalau kita bisa bakal menikmati 1 jam yang akan datang, maka ketika ini mari, apa yang Allah berikan pada saat ini, waktu yang Allah berikan pada saat ini, kesempatan yang Allah berikan pada saat, ayo pergunakan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu sejam akan datang